Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahroni Prasetyo. Saya Salwa Khairanisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang koloid. Jadi koloid adalah campuran heterogen yang terbentuk dari suatu zat yang tersebar atau terdispersi ke dalam zat lainnya, atau biasa disebut pendispersi. Zat yang dilarutkan dalam koloid tidak terlarut, layaknya dalam campuran homogen, namun tersebar menjadi partikel-partikel ke dalam zat pelarut atau pendispersinya. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Selanjutnya ada jenis-jenis koloid. Yang pertama ada sol padat, yang kedua sol, yang ketiga aerosol padat, yang keempat aerosol, yang kelima emulsi padat, yang keenam emulsi, dan yang ketujuh buih padat, serta yang terakhir adalah buih. Yang pertama, sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu, sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contoh sol padat adalah batuan rubi atau batuan permata. Batuan rubi ini merupakan padatan kromium atau Cr yang tersebar dalam padatan aluminium oksida. Yang kedua adalah sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Contoh jenis sistem koloid berupa sol adalah cat tembok. Cat tembok itu loh, cat tembok terdiri dari banyak jenis padatan. Zat padat atau fase terdispersi inilah yang mengalami penyebaran dalam medium cair atau bisa disebut dengan medium pendispersi yang berupa air atau H2O. Yang ketiga ada aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contoh aerosol padat adalah asap kendaraan. Asap atau medium pendispersi, kendaraan mengandung padatan berupa timbal, karbon, karbon monoksida, dan lain sebagainya, atau fase terdispersi, yang merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari mesin. Yang keempat, aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas. Contoh aerosol adalah parfum. Saat parfum disemprotkan di udara, cairan parfum akan terdispersi atau tersebar di udara yang wujudnya gas sebagai medium pendispersi. Yang kelima ada emulsi padat. Emulsi padat memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Contoh emulsi padat adalah agar-agar. Agar-agar terbuat dari air atau fase terdispersi yang dicampur dengan bubuk agar-agar atau medium pendispersi. Pada saat bubuk agar-agar dipanaskan dalam air, serat dalam agar-agar akan bergerak bebas. Saat proses pendinginan, serat tersebut akan saling merapat dan memadat. Yang keenam adalah emulsi. Emulsi memiliki fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kepolaran senyawa yang berbeda, sehingga tidak saling bercampur. Contoh jenis sistem koloid berupa emulsi adalah susu. Emulsi pada campuran susu dan air itu terjadi ketika partikel air terdispersi atau tersebar dalam partikel-partikel susu. Selanjutnya ada buih padat. Buih padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan. Contoh sistem koloid berupa buih padat adalah spons. Spons merupakan padatan, tapi ketika dipencet, ternyata isinya udara. Itu tandanya partikel-partikel udara atau gasnya tersebar dalam medium padat. Yang kedelapan adalah buih. Buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair. Contoh jenis koloid berbentuk buih adalah buih sabun, karena adanya udara atau fase terdispersi yang terjebak di dalam larutan sabun, atau bisa disebut dengan medium pendispersi. Selanjutnya, terdapat perbedaan koloid dengan larutan dan suspensi. Jika larutan memiliki sifat homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Yang kedua, memiliki satu fase. Yang ketiga, stabil, tidak dapat dipisahkan.
Lalu yang keempat, tidak dapat disaring. Yang kelima, penampilan jernih. Contohnya larutan gula. Yang kedua adalah suspensi. Ciri yang pertama adalah bersifat heterogen. Yang kedua, partikelnya berdimensi lebih besar dari 100 nanometer. Yang ketiga, memiliki dua fase. Yang keempat, tidak stabil, mudah terpisah. Yang kelima, dapat disaring. Yang keenam, keruh. Lalu contoh dari suspensi adalah air kopi. Yang terakhir adalah emulsi. Secara makroskopis bersifat homogen tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Yang kedua, partikel berdimensi antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Yang ketiga, mengalami dua fase. Yang keempat, stabil, tidak mudah dipisahkan. Yang kelima, dapat disaring menggunakan penyaring ultra. Yang keenam, keruh atau jernih. Lalu yang terakhir contohnya adalah santan. Pertama-tama, pecahkan kuning telur dan masukkan ke dalam mangkok. Lalu tambahkan sedikit garam dan tambahkan juga sedikit gula. Langkah berikutnya, masukkan minyak yang telah disediakan ke dalam mangkuk yang berisi telur sebanyak kira-kira 50 ml atau 100 ml deh. Potonglah jeruk lemon menjadi dua bagian dan peras. Setelah itu, masukkan perasan jeruk lemon tadi ke dalam mangkuk yang berisi telur sebanyak 3 sendok makan ya teman-teman. Lalu kocok dengan menggunakan mixer tangan atau kalian bisa menggunakan yang lain deh, boleh. Yang penting bisa dibuat ngocok ya teman-teman. Sambil nunggu, aku jelasin ya mayones itu apa. Jadi mayones itu merupakan salah satu contoh produk proses emulsi yang banyak dimanfaatkan dalam jenis makanan. Emulsi merupakan suatu zat terdispersi atau suspensi suatu cairan dalam cairan yang lain, yang molekul-molekul kedua cairan tersebut tidak saling berbaur, tetapi saling antagonistik. Pada suatu emulsi terdapat 3 bagian utama, yaitu bagian yang terdispersi yang terdiri dari butir-butir yang biasanya terdiri dari lemak. Kedua disebut media pendispersi yang biasanya terdiri dari air. Dan bagian ketiga adalah emulsifier yang berfungsi menjaga agar butir minyak tadi tetap tersuspensi di dalam air. Dalam proses pembuatan mayones melibatkan dua zat cair yang saling tercampur tetapi tidak dapat saling melarutkan. Zat terdispersi adalah minyak, medium pendispersi adalah cairan lemon, dan emulsifiernya adalah telur. Terima kasih sudah menyaksikan video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.